بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menekuk lidah ke atas seringkali diasosiasikan dengan ketulusan dalam berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Tindakan ini menunjukkan perhatian dan kesungguhan seseorang dalam setiap ucapan yang dilontarkannya. Dalam konteks ini, lidah sebagai alat komunikasi bukan hanya berfungsi untuk berbicara, tetapi juga mencerminkan hati dan niat seseorang. Menekuk lidah ke atas adalah praktek yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam konteks spiritual Islam, ia mengandung makna yang sangat dalam. Dalam ajaran Islam, lidah bukan hanya sekedar alat untuk berbicara, tetapi juga cerminan dari hati dan niat seseorang. Setiap kata yang diucapkan memiliki dampak, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Oleh karena itu, pengucapan yang baik dan benar menjadi sangat penting dalam praktek ibadah, terutama dalam konteks doa dan bacaan Al-Quran. Dalam Islam, berbicara dengan jelas dan penuh kesadaran adalah bagian dari etika berbicara. Menekuk lidah ke atas seringkali digunakan sebagai simbol dari kesungguhan dan perhatian dalam mengucapkan doa, zikir, atau ayat-ayat Al-Quran. Praktek ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengucapan, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual dengan Allah, mendorong keberanian dalam menyampaikan kebenaran, dan membentuk karakter yang baik. Sahabat beriman, selain itu, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan tekanan, menekuk lidah ke atas juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa dan penyembuhan mental. Dengan memahami dan mengimplementasikan makna di balik tindakan ini, seorang muslim dapat lebih memahami kedalaman ibadah yang dilakukan, serta memperkuat iman dan spiritualitasnya. Berikut 5 kedahsyatan menekuk lidah ke atas menurut Islam. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah. Peningkatan kualitas ibadah adalah salah satu aspek fundamental dalam menekuk lidah ke atas. Dalam ajaran Islam, ibadah tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi lebih pada kualitas dan keikhlasan. Pengucapan yang baik dan benar dapat mengubah cara seseorang merasakan dan menjalani ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menekankan bahwa ibadah yang diterima adalah yang dilakukan dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab. Ketika seseorang menekuk lidah untuk membaca doa atau Al-Quran dengan jelas, mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga berupaya menghadirkan makna dari setiap kata. Sebagai contoh, saat sholat, membaca Al-Fatihah dengan baik adalah bagian yang sangat penting. Al-Fatihah adalah pembuka sholat yang harus dibaca dengan penuh perhatian. Jika seseorang tidak dapat mengucapkannya dengan baik, ibadah sholatnya dapat dianggap kurang sah. Kualitas bacaan tidak hanya berkaitan dengan suara, tetapi juga dengan kehadiran hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks ini, menekuk lidah saat berdoa dan membaca Al-Quran membantu seseorang untuk lebih fokus dan mendalami niat mereka dalam beribadah. Dengan pengucapan yang jelas, seseorang lebih mampu menyerap makna dari setiap kalimat yang diucapkan, sehingga meningkatkan kualitas ibadah yang dilakukan. Lalu yang kedua, mendorong keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Menekuk lidah ke atas dapat menjadi simbol dari tekad dan keberanian seseorang dalam mengungkapkan pandangan dan kebenaran, terutama dalam situasi sulit. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, "Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar." Ini menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah dan menegakkan kebenaran. Menekuk lidah ke atas adalah simbol dari tekad untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam, meskipun mungkin ada resiko atau tantangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya menyebarkan pengetahuan dan kebaikan. Dalam situasi di mana kemungkaran atau ketidakadilan terjadi, menekuk lidah ke atas dapat menjadi simbol keberanian untuk menegakkan kebenaran, mengingatkan orang lain akan tanggung jawab moral sebagai umat Islam. Ketika seseorang melatih lidahnya untuk berbicara dengan jelas dan tegas, mereka lebih siap untuk menghadapi situasi sulit yang memerlukan keberanian, baik dalam diskusi, debat, maupun dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, pembentukan karakter yang baik. Karakter yang baik adalah salah satu tujuan utama dalam pendidikan Islam. Menekuk lidah ke atas berkontribusi pada pembentukan karakter dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hak akhlak. Sifat-sifat beliau seperti sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang harus menjadi panutan bagi setiap muslim. Dalam konteks ini, menekuk lidah untuk berbicara dengan baik menjadi bagian dari akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa karakter baik harus diwujudkan dalam setiap interaksi dengan orang lain. Ketika seseorang melatih lidahnya untuk berbicara dengan penuh hormat dan lemah lembut, mereka tidak hanya menciptakan suasana positif di sekitarnya, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Pembentukan karakter yang baik berimplikasi pada interaksi sosial yang lebih harmonis. Dalam masyarakat, individu dengan akhlak yang baik akan lebih mudah beradaptasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam. Yang keempat, memperkuat hubungan dengan Allah. Menekuk lidah ke atas dapat memperkuat hubungan seseorang dengan Allah. Doa dan zikir adalah bentuk penghambaan yang mendalam, di mana pengucapan yang baik sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang." Ayat ini menekankan bahwa zikir dan doa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang menekuk lidahnya untuk mengucapkan doa dengan baik, mereka menciptakan ikatan spiritual yang lebih kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah inti ibadah." Hadis riwayat Tirmizi. Ini menegaskan bahwa doa merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan menekuk lidah untuk berzikir dan berdoa, seseorang tidak hanya mengucapkan kalimat, tetapi juga merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Pengucapan yang benar
membantu menumbuhkan rasa cinta dan penghambaan kepada Allah, menjadikan setiap doa dan zikir lebih berarti. Kedekatan ini menjadikan seseorang lebih peka terhadap setiap tindakan dan putusan yang diambil, karena mereka merasa Allah selalu mengawasi dan mendengarkan doa mereka. Kemudian yang kelima, penyembuhan spiritual dan mental. Kedahsyatan terakhir dari menekuk lidah ke atas adalah kemampuannya memberikan penyembuhan spiritual dan mental. Dalam kehidupan yang penuh tekanan dan tantangan, banyak orang mencari cara untuk mengatasi kecemasan dan stres. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Ayat ini menunjukkan bahwa mengingat Allah melalui zikir dan doa dapat membawa ketenangan. Ketika seseorang menekuk lidah ke atas dan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga mengalami kedamaian batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan melakukan zikir secara rutin, seseorang dapat menemukan ketenangan dalam hidup. Menghadapi masalah dengan berzikir dan berdoa memungkinkan individu untuk tetap tenang dan fokus, yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Dengan menekuk lidah untuk berzikir, seseorang dapat meredakan stres dan kecemasan, mengembalikan ketenangan jiwa, serta menemukan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menekuk lidah ke atas dalam Islam adalah praktek yang tidak hanya memiliki makna fisik, tetapi juga spiritual yang mendalam. Melalui peningkatan kualitas ibadah, dorongan untuk menyampaikan kebenaran, pembentukan karakter yang baik, penguatan hubungan dengan Allah, dan penyembuhan spiritual dan mental, praktek ini memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat menjadi individu yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Melalui tindakan ini, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat hubungan dengan Allah, dan membentuk karakter yang baik. Pengucapan yang baik dan benar mencerminkan niat dan kesadaran seseorang, serta menjadi bagian dari tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.